Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, mungkin pernah saya sampaikan. Ada seorang miliarder. Napa miliarder? Wong sugih banget lah ya. Jadi bukan jutawan nggih. Nek jutawan ya biasalah. Ini miliarder. Saking napa nih? Saking kaya. Kalau nggak salah beliau ini tinggalnya di Mesir. Seingat saya kayak gitu. Tinggalnya di Mesir. Tapi walaupun dia miliarder, tapi dia ramah, ya, rendah hati, ramah sama orang-orang miskin, dan orangnya rajin ke masjid gitu, masya Allah. Ya. Suatu hari pulang dari masjid pakai mobil mewahnya, ya. Berangkat ke masjid pakai mobil mewah, pulang pakai mobil mewah, lumayan agak jauh dari masjidnya, agak jauh dari rumahnya. Ketika pulang di pinggir jalan banyak pekerja-pekerja tukang sapu, ya, buruh-buruh yang lagi pada sarapan di pinggir jalan. Si miliarder itu buka kaca, kemudian assalamualaikum, ya, ramah, ya, miliarder tapi nopo ramah. Orang yang kayak gitu jarang apa sedikit? Kok jarang apa sedikit? Jarang atau banyak? Jarang. Ya. Buka kaca, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada senang mereka. Terus ada di antara tukang sapu itu yang kemudian berkata, yuk sarapan sama kami. Diajak nopo? Sarapan di pinggir jalan. Tuan, ya, manggil tuan, Sidi, Sayyidi, tuan, ayo bareng sarapan sama kami. Ya mungkin pikiran mereka basa-basi aja, ya. Ternyata berhenti beneran. Dia minggir, parkir, terus turun dari mobil dan ikut dodok bareng tukang-tukang sapu di pinggir jalan. Dan nggak sekedar dodok, makan beneran. Makanan yang ya Allah, ya buat dia itu nggak cocok lah untuk apa? Untuk level dia. Tapi dia tetap makan dan kelihatan menikmati. Nah, ketika lagi makan itu ada salah satu atau salah dua dari tukang sapu itu ngomong, enak ya kayak jenengan ya. Ya, enak ya kayak jenengan. Ke masjid pakai mobil mewah, enak ber-AC. Nanti pulang ke rumah sudah tersedia segala sesuatunya, rumahnya nyaman, lebar, luas. Kalau kayak kami itu berangkat kerja jalan kaki, kadang-kadang ngontel. Ya, kerjaan kami kotor, debu. Ya. Itu tukang sapunya ngomong kayak gitu sama si miliarder. Kemudian si kaya ini senyum, dengerin, ya. Terus habis itu beliau berkata, kamu punya anak berapa? Ya, kamu punya anak berapa? 3. Ya. Kalau kamu punya anak berapa? 4. Kamu berapa? 5. Kamu mau nggak mendapatkan semua kekayaan yang aku miliki, tapi kamu kehilangan semua anakmu? Mau nggak? Nek jenengan yang ditanya, jawabannya pripun? Jenengan punya anak 3. Nuwun sewu sampai sekarang masih miskin. Terus jenengan mau dikasih rumah besar, tanah luas, tapi anak yang jenengan dijukut kabeh. Purun? Yang mau angkat tangan? Nggak ada toh? Nggak ada yang ditanya kayak gitu kan
sama si kaya tadi. Kalian mau dikasih kekayaan seperti aku semuanya, tapi anak kalian diambil? Ya semuanya mengatakan, enggak mau toh. Ini buah hati kami, darah daging kami, masa diambil? Dijoli, ya, diganti dengan rumah, enggak mau kami. Tahu enggak kalian? Saya ini sudah belasan tahun, puluhan tahun menikah, sampai saat ini belum punya anak. Jadi kalian itu jangan hanya melihat casing luarnya saja. Bisa jadi kalian itu ketika pulang ke rumah itu lebih bahagia dibandingkan saya. Yang pulang ke rumah gak ada yang menyambut. Anak-anak kecil yang lari-lari menyambut, Pak, Abi, gak ada. Terus mereka pada diam. Kemudian mereka berpikir, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi nikmat kepada para hambanya itu beda-beda. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih nikmat berupa harta. Ada sebagian oleh Allah yang dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Ada sebagian yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikaruniai nikmat berupa keturunan. Dan ada sebagian orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiga-tiganya ya sugih, ya sehat, ya anake akeh wonten. Terserah Allah membagi nikmat. Kami sampaikan ini kenapa? Supaya kita itu menyadari bahwa kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami yang masih punya orang tuanya masih ada. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yo enggane kita baru sadar nikmat itu ketika nikmat tersebut dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, baru sadar, ya Allah enak ya punya istri. Dulu kenapa masih ada istri disia-siakan? Sekarang begitu istrinya ndak ada, ya Allah bali-bali urungan kopi, urungan mendoan, bali-bali esi kosongan. Ibu-ibu juga sama. Kenapa dulu ketika masih ada suaminya kurang dilayani? Begitu nggak ada suaminya bingung, ya Allah dulu awal bulan selalu ada yang ngasih uang walaupun pas-pasan. Sekarang bingung. Dulu ketika masih punya anak disia-siakan. Begitu anaknya ndak ada pulang ke rumah, kok sepi banget ya, nggak ada yang nyambut. Masa kita baru sadar betapa mahalnya nikmat keluarga, nunggu ketika keluarga itu dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sengaja saya kasih judul kajian ini dengan apa? Keluarga sayang, keluarga malang. Keluarga yang seharusnya disayang malah nasibnya apa? Malang, itu maksudnya. Terus bagaimana Ustaz caranya supaya kita bisa menjaga keharmonisan rumah tangga kita, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak-anak kita? Bagaimana caranya Ustaz? Dan yang lebih tinggi dari itu, bagaimana Ustaz caranya supaya kita bukan cuma bareng-bareng di dunia, tapi juga bareng-bareng tempun di akhirat? Mungkin? Mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum."
orang tua yang beriman akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Kemudian oleh Allah disusulkan anak keturunannya. Seandainya anak keturunannya juga beriman, bareng-bareng reuni teng pundi? Surga. Allahu Akbar. Itu Allah sampaikan dalam surat At-Tur ayat 21. Ya, surat apa? At-Tur ayat 21. Bagaimana Ustaz caranya? Di situ saya bawakan tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa? Prioritas. Apa artinya Pak? Prioritas. Mementingkan, mendahulukan. Itu arti dari prioritas. Jadi kita semua tahu yang namanya orang beriman itu yang harus dinomorsatukan sinten? Sinten? Allah. Ya, itu jelas, tidak ada tawar-menawar. Hak Allah itu nomor satu. Setelah kita tunaikan hak Allah, terus siapa yang harus kita perhatikan? Sinten? Keluarga. Ayat yang sering kita dengar surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, terus napa? Wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Langsung keluarga. Setelah kita mikirin diri sendiri, kita mikirin keluarga. Itu perintah agama kita. Karena nanti kalau kita sudah tua, ketika jalan kita sudah susah, yang akan mendampingi kita sinten? Sinten? Pasangan kita, anak-anak kita, bukan teman arisan. Udu kanca mancing. Apa maning kanca dolanan? Dara udu. Bukan mereka yang akan menemani ketika kita tua. Yang akan setia duduk melayani kita, yang akan setia di samping kita, itu anak, istri, suami, itu yang akan setia. Bahkan bukan cuma ketika kita sudah tua, ketika nanti kita sudah mati, siapa yang akan rutin mendoakan kita? Sinten? Kanca-kanca nang grup WA? Iya. Yang selama ini kita ikuti ada 11 grup, 20 grup. Sampai kita nggak sempat untuk mendengarkan anak kita cerita, sibuk buka grup WA terus. Anaknya bicara malah Apakah anggota grup itu yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal? Ya mungkin paling ketika kita meninggal nanti ada kabar di grup WA fulan meninggal. Ya paling cuma mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun kebanyakan pada copy paste. Kang Dure kopi ora sempat donga gue. Ya cuma copy paste. Setelah itu sehari 2 hari jenengan diapain? Di left jenengan. Dihapus dari grup itu. Kenapa Ustaz? Lomba kucuk-kucuk ana WA sekarang jenengan kepriwe? Yang akan setia dengan kita, mendoakan kita, itu adalah anak-anak kita. Kenapa kita sia-siakan anak kita sekarang? Kenapa kita lebih pentingkan pertemanan di dunia maya? Lalu kita abaikan, kita terlantarkan anak-anak yang ada di samping kita, pasangan kita. Ini langkah yang pertama. Napa Bu? Pak? Prioritas. Baik. Apa yang kedua?
konsistensi. Napa niku konsistensi? Konsistensi nggih terus menerus. Jadi yang namanya keharmonisan rumah tangga, bangunnya itu bukan sehari, 2 hari. Bukan sebulan, 2 bulan. Tapi seumur hidup. Selama kita masih punya nyawa, ya, selama pasangan kita masih ada, selama anak-anak kita masih ada, kita punya tugas untuk menunaikan hak-hak mereka. Jadi orang ceritane mantan anak nggih. Mantan anak niku mboten wonten walaupun jenengan sudah napa? Sudah bercerai ya dengan pasangan jenengan, itu ndak ada ceritanya mantan anak. Nek mantan suami wonten. Mantan suami wonten, mantan istri wonten, tapi mantan anak ndak ada. Kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita itu terus. Jadi nek pengajian niku ampun setahun sepisan. Terus setelah itu napa? Libur. Ada pengajian sih, pengajian anu dalam rangka apa? Loh, kok dalam rangka apa? Ya dalam rangka ngaji. Kok dalam rangka apa? Pengajian itu bukan insidentil hanya dalam momen-momen tertentu, bukan. Pengajian itu adalah sebuah kewajiban agama kita yang perlu kita lakukan secara rutin. Seminggu sepisan itu rutin apa mboten? Seminggu sepisan rutin apa mboten? Ya rutin seminggu sepisan. Ketahe rutinnya niku ya setiap hari. Lho sih kepriwe sih goleki pengajian saben dina. Lho sekarang kan Masya Allah setiap masjid ada pengajian, di Masjid Agung ada pengajian setiap hari, di Masjid Pondok Tunas Ilmu ada pengajian setiap hari. Nek jenengan nggak bisa berangkat karena lagi hujan, gari nyetel nopo? Radio 88.8 FM. Radio nopo? Insani. Lah wong jenengan lagi nyopir, itu saja bisa sambil ngaji kok. Ya. Bukan jenengan buka YouTube lagi nyopir, bahaya. Mbok napa? Mbok nabrak. Radio mawon. Radio kan cuma cukup napa? Di telinga saja didengerin aja. Sambil ngaji, nunggu lampu merah ganti jadi hijau, jenengan bisa ngaji. Jadi harus ada konsistensi. Suami konsisten membimbing istrinya. Istri konsisten melayani suaminya. Bapak ibu konsisten mendidik anak-anaknya. Anak-anak konsisten untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan dipikir jenengan kalau sudah berkeluarga terus gak ada kewajiban lagi untuk berbakti kepada orang tua. Oh, mboten. Jenengan itu punya kewajiban berbakti kepada orang tua sampai kapan? Sampai kita semuanya mati. Sampai ada sebagai orang, bok sing berbakti sing lanang. Loh, jere siapa sing lanang sing berbakti? Emang yang dilahirkan oleh orang tua kita cuma yang laki-laki saja? Perempuan gak dilahirkan oleh orang tua kita? Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama punya kewajiban untuk berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Loh, kan juga berbakti kepada suami kalau sudah nikah. Iya, kepada suami iya, kepada orang tua juga iya. Walaupun mungkin porsinya mungkin tidak sama, akan tetapi tetap ada kewajiban. Jangan apa-apa dibebankan kepada anak laki-laki, sing lanang kayak sing wadon orang. Enggak. Makanya tadi saya katakan tidak ada mantan anak
juga tidak ada mantan apa? Mantan apa? Orang tua mboten wonten. Walaupun kita sudah menikah, itu tetap orang tua kita. Kita tetap punya kewajiban untuk berbakti kepada beliau berdua. Sudah. Ini yang keberapa tadi? Kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah proporsionalitas. Nopo niku proporsionalitas? Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan jatahnya masing-masing. Saya tanya sama jenengan. Jenengan punya enggak kegiatan di luar rumah? Wonten napa mboten? Punya kesibukan di luar rumah napa mboten? Ada. Masing-masing dari kita punya kesibukan di luar rumah. Cuman kesibukan di luar rumah itu ada yang punya hubungan langsung dengan rumah tangga, ada yang tidak. Yang punya hubungan langsung dengan rumah tangga contohnya bapak-bapak bekerja, mencari nafkah. Ya, itu hubungan langsung dengan urusan rumah tangga. Nek ora kerja yang kok kepriwe golek ngurupaken pawon. Ya mau nggak mau kita harus bekerja. Kalau kerjaan di luar rumah ya di luar rumah. Ada kesibukan di luar rumah yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan roda rumah tangga. Apa itu? Contohnya menjalankan hobi. Ya. Jenengan punya hobi no mboten? Punya. Napa hobine? Pit-pitan. Nggih. Napa malih? Badminton. Napa malih? Mancing, yo wonten nggih, masyaallah. Napa malih? Dolanan darak anak? Sepak bola, masya Allah. Nggak apa-apa. Boleh nggak kita menjalankan hobi itu? Boleh. Tapi harus apa tadi? Proporsional. Proporsional niku pripun Ustaz? Proporsional itu maksudnya jenengan boleh menjalankan aktivitas itu jangan sampai menelantarkan sinten keluarga.